Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Tekno Info Bisnis. Pada video kali ini kita masih membahas terkait supply chain management untuk modul pemasaran atau penjualan, di mana kita akan coba bahas untuk video kali ini untuk submodul sales quotation dan memo order. Nah, kita coba refresh kembali terkait dengan pemahaman dari supply chain management. Di sini adalah pendekatan strategis untuk mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari titik awal hingga titik akhir dalam sebuah rantai pasokan. Kemudian untuk modul penjualannya itu dalam SCM yang kegiatannya berfokus pada proses pengelolaan penjualan produk atau jasa. Jadi penjualan produk atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan. Nah, dari sini kita coba kelompokkan secara umum kegiatan yang ada di modul penjualan. Nah, di sini ada proses pemesanan dan pengambilan pesanan. Di sini ada proses biasanya dari mulai permintaan penawaran sampai adanya order dari pelanggan. Nanti bentuk realisasinya atau follow up-nya biasanya perusahaan mengeluarkan sales order. Kemudian manajemen inventaris ini untuk mengecek ketersediaan dari barang yang diorder. Kemudian turun lagi ke proses pengiriman dan pengaturan logistik. Di sini lebih ke proses pengiriman dan penjadwalan pengiriman. Nah, proses selanjutnya adalah proses penagihan. Kemudian ada proses penerimaan pembayaran. Nah, kita coba detailkan dari kegiatan umum tersebut. Kita coba ambil satu contoh case untuk perusahaan yang penjualannya bergerak di lokal atau di Indonesia dan melakukan ekspor juga gitu. Nah, di sini ada beberapa kegiatan penjualan. Jadi dari kegiatan umum tadi kita coba pecah menjadi kurang lebih 11 proses gitu. Diawali dengan proses quotation, di mana di sini ada dokumen penawaran dan nanti perusahaan akan mengeluarkan konfirmasi penawaran biasanya berupa sales quotation. Setelah disepakati, biasanya pelanggan atau customer itu akan melakukan atau mengirimkan purchase order customer. Nah, itu nanti follow up-nya perusahaan akan mengeluarkan order penjualan atau memo order. Nah, kemudian ada satu proses proforma invoice atau pra-invoice. Ini tentatif hanya untuk transaksi biasanya ekspor. Jadi kalau misalnya transaksinya lokal dari memo order atau order penjualan ini masuk ke gudang untuk disiapkan barangnya. Nah, dari sini baru dibuatkan dokumen packing list untuk pengiriman. Dari packing list tersebut dibuatkan invoice, commercial invoice atau sales invoice. Nah, setelah semua ini sudah dibuat, maka nanti akan keluar surat perintah pengiriman. Nah, untuk ekspor, nanti dia akan membuat SPK ekspor, di mana nanti proses distribusinya akan kita serahkan atau perusahaan serahkan ke pihak ketiga atau biasanya namanya forwarder. Tapi kalau untuk lokal, itu dilakukan biasanya oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini ada realisasi pengiriman untuk mengunci dalam tanda kutip atau konfirmasi terhadap kegiatan penjualan ini gitu. Jadi realisasi pengiriman ini menjadi titik akhir di mana nanti proses penerimaan pembayaran didasarkan atau dikonfirmasi melalui realisasi pengiriman. Sudah mencakup informasi-informasi yang ada dari sebelumnya gitu. Cuman di sini biasanya pendekatannya dari sisi nilai dan biaya. Kemudian terakhir itu proses penerimaan pembayaran dari customer atau pelanggan. Selanjutnya kita coba lihat dari sisi flow. Kalau tadi kita membahas step by step dari kegiatan, kita coba lihat dari sisi flowchart-nya gitu. Jadi proses awal seperti tadi tahapan itu ada satu proses sales quotation, di mana di sini adanya penawaran dari perusahaan yang didasarkan pada permintaan penawaran dari pelanggan.
Kemudian setelah disepakati, nanti customer akan membuat purchase order atau PO customer, dan nanti akan dikirimkan ke bagian pemasaran. Bagian pemasaran nanti akan memulai proses membuat memo order atau order penjualan. Nah, di sini ada kondisi di mana apakah dibutuhkan proforma invoice. Kalau misalnya iya, maka akan dibuatkan proforma invoice kemudian dikirimkan ke pelanggan. Kalau tidak, prosesnya langsung ke bagian gudang untuk pengecekan persediaan. Dari sini nanti akan serah terimakan barang ke bagian pemasaran untuk dibuatkan packing list. Kemudian proses pembuatan invoice, dan terakhir untuk pengiriman itu biasanya konfirmasinya ada surat perintah pengiriman. Kalau misalnya ekspor, biasanya nanti SPB itu dan semua dokumen penjualan akan diserahkan ke pihak ketiga atau forwarder. Jadi nanti kita akan membuat satu dokumen lagi namanya SPK ekspor. Tapi kalau misalnya dia tidak, di sini langsung masuk ke realisasi pengiriman. Jadi realisasi pengiriman ini bentuk verifikasi atau konfirmasi akhir dari semua proses penjualan yang terjadi. Nanti dari sini baru masuk ke bagian keuangan untuk proses penerimaan pembayaran. Atau kalau misalnya tadi kita jual ekspor, itu artinya kan kita mengeluarkan satu SPK ekspor untuk pihak ketiga atau forwarder. Nah, di sini nanti akan masuk ke alur pengadaan, karena di sini termasuk pengadaan jasa untuk distribusi atau pengiriman. Nah, nanti larinya akan masuk ke invoice supplier atau forwarder. Ini masuk ke flow-nya dari pengadaan. Dari sini biasanya kita nanti akan melakukan pembayaran terhadap forwarder atau vendor. Seperti itu. Kemudian kita untuk video ini seperti di awal tadi kita sampaikan, kita akan coba fokus ke sales quotation sampai dengan proses memo order di sini. Nah, pengertiannya sendiri untuk sales quotation itu kurang lebih seperti ini. Sales quotation adalah sales dokumen yang disampaikan kepada calon pelanggan yang berisi rincian tentang produk atau layanan yang ditawarkan beserta harga, persyaratan pembayaran, dan syarat lainnya. Jadi di sini lebih ke detail penawaran. Biasanya sales quotation ini didasarkan pada permintaan dari pelanggannya. Atau ada juga kalau misalnya ada beberapa perusahaan sifatnya dia memaintain customer, dia biasanya rutin mengeluarkan sales quotation. Jadi lebih ke semacam jadinya sebagai marketing tools ya. Jadi tanpa permintaan pun biasanya ada reguler mengirimkan penawaran terhadap pelanggan-pelanggannya gitu. Kemudian untuk memo order sendiri secara umum pemahamannya, jadi dokumen ini diawali oleh dokumen yang dibuat oleh pelanggan untuk pemesanan produk atau layanan dari perusahaan. Jadi order penjualan ini berfungsi juga sebagai instruksi kepada perusahaan terkait barang atau layanan yang diminta, jumlah yang diinginkan, harga yang disetujui, dan rincian lainnya. Kemudian order penjualan ini biasanya dibuat oleh pelanggan setelah melalui proses sales quotation. Jadi di situ pelanggan menerima sales quotation, kemudian menyetujui quotation tersebut atau penawaran tersebut, maka dibuatkan order kepada perusahaan. Jadi dokumen ini juga menjadi dasar untuk proses pesanan, mengatur produksi atau pengiriman, dan menyusun faktur penjualan untuk perusahaan. Untuk prosesnya itu sendiri, kita coba lihat sales quotation. Jadi ini kita coba jabarkan terkait submodulnya. Jadi sales quotation itu biasanya ada quotation dulu dari pelanggan. Nah, kemudian itu menjadi dasar untuk pengiriman sales quotation-nya ke pelanggan lagi gitu. Jadi nanti berupa masuk permintaan penawaran, kemudian kita akan mengirimkan penawaran penjualan atau penawaran harga terhadap barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Di sini ada proses approval. Nah, setelah approve, maka prosesnya itu nanti akan lari ke memo order. Tentu saja memo order ini tidak langsung dari sales quotation ke memo order, tapi biasanya ada parameter lain
berupa PO dari customer atau pelanggan. Setelah quotation dibuat, setelah menyepakati dari sales quotation tersebut, maka mereka akan membuat PO customer. Nah, ini akan dikirimkan ke bagian sales atau bagian pemasaran untuk dibuatkan memo ordernya. Di sini juga ada proses approval, kemudian setelah di-approve, nah proses selanjutnya nanti memo order tersebut akan dikirimkan ke bagian gudang untuk pengecekan persediaan, dan proses selanjutnya itu nanti kalau misalnya ekspor itu bisa membuat proforma invoice. Setelah keluar dokumen pengecekan dari gudang, maka nanti akan membuat packing list. Kurang lebih untuk prosesnya seperti ini. Nah, setelah ini kita coba lihat dari sisi aplikasinya. Di sini kita coba lihat dari sisi aplikasi untuk quotation. Kurang lebih secara informasi, yang pertama ada nomor quotationnya, tanggal dibuatnya, kemudian ini termasuk persyaratan nanti pembayarannya menggunakan IDR atau rupiah. Kemudian biasanya quotation itu ada penawaran ini sampai dengan tanggal berapa berlakunya, jadi dibatas. Jadi ada quotation valid until tanggal berapa, kemudian dikirimnya terhadap customernya mana, kemudian nanti ada pejabat yang memverifikasi dokumen quotation. Nah, untuk detail barangnya kurang lebih ada barang yang diminta, kemudian spesifikasinya, kemudian ada kuantiti yang diminta dengan harga berapa, kita akan memberikan penawaran, kemudian satuannya apa, dan yang terakhir jumlah dari permintaan atau penawaran yang akan kita kirim ke pelanggan. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada catatan, kemudian misalnya di sini ada PPN, kemudian di sini nanti ada apakah ada diskon atau enggak, sehingga total dari penawaran tersebut bisa terlihat jumlahnya. Nah, ini untuk menjadi dasar dari customer atau pelanggan untuk pengambilan keputusan apakah nanti dia akan mengorder atau melanjutkan ke proses order atau tidak. Kemudian kita coba masuk ke memo ordernya. Di sini asumsinya quotation tadi sudah disepakati dan pelanggan sudah membuat PO customer atau order dari pelanggan. Kemudian bagian salesnya akan membuatkan memo order. Nah, di sini kurang lebih saya coba memperlihatkan komponen-komponen apa saja yang biasanya ada pada memo order atau order penjualan. Biasanya ada nomor dan tanggal. Nah, ini biasanya untuk setiap form itu harusnya ada ya. Jadi ada nomor, ada tanggal. Kemudian kebetulan di sini tipenya ekspor. Nah, nanti untuk alamat penagihan itu kemana? Ini biasanya ada beberapa case. Biasanya perusahaan itu untuk alamat penagihan dan pengiriman beda. Di sini ada alamat penagihan, kemudian di bawahnya itu ada alamat pengiriman. Jadi nanti dikirim ke sesuai dengan alamat pengiriman, kemudian nanti invoice-nya dikirim sesuai dengan alamat penagihan. Nah, ini juga nanti didasarkan pada order yang mana gitu. Jadi untuk dokumen purchase ordernya kita tetap catat di sini dasarnya. Jadi order customer dari PO yang mana untuk PO yang tanggal berapa. Nah, kemudian di sini ada juga nanti pengirimannya ini kebetulan menggunakan udara, jadi nanti destination airportnya ke mana. Nah, dari sini bawahnya ada detail barang yang diorder, jadi ini sesuai dengan yang disepakati bahwa nanti barang tersebut namanya ini, kemudian spesifikasi atau uraiannya seperti ini, jumlahnya berapa, satuannya berapa, nanti kemasannya menggunakan apa. Nah, nanti dari jumlah tersebut konversi dalam kemasan, jumlah kemasannya harus berapa nanti. Nah, biasanya ini berbeda-beda, tapi untuk case ini biasanya ada jumlah bersih, ada jumlah kemasan. Kemudian nanti ada syarat yang diminta apa saja, kemudian ada catatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu kurang lebih untuk yang memo order. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.